Kementerian Pertahanan tengah menjajaki kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar mahasiswa bisa mengikuti program bela negara yang rencananya akan berlangsung selama 1 semester atau 6 bulan. Nantinya hasil dari pendidikan tersebut akan dimasukkan dalam satuan kredit semester atau SKS. Tujuan dari keikutsertaan mahasiswa di program ini Cadangan atau Komcat ini memang menuai pro dan kontra. Tidak semuanya memang kontra, ada juga mengatakan pro bahwa ini baik untuk meningkatkan rasa nasionalisme ketika sasaran ini adalah mahasiswa. Tapi ada juga yang berteriak keras bagaimana dengan potensi kekerasan yang mungkin terjadi ketika implementasinya. Atau juga apakah ini arahnya kepada militerisasi masyarakat sipil, apakah juga ini mengenai pemborosan anggaran. Dan yang paling penting, apa urgensinya diterapkan saat ini di tahun 2020 mengingat perang bukan secara tradisional tapi adalah perang intelijensi atau juga teknologi, pemirsa. Itu akan saya bahas di malam hari ini. Sudah hadir di sini Bapak Indra Karismiaji, merupakan pengamat pendidikan. Selamat malam Pak Indra. Dan juga telah tersambung Prof. Nizam dari Dirjen Dikti Kemendikbud. Selamat malam Prof. Nizam. Selamat malam Mbak. Ya, sambil saya menunggu nanti ada Prof. Bondan Tiara dari Dirjen Potensi Pertahanan Kemenhan dan juga ada Bang Haris Azhar mewakili dari Kontras, bahkan juga ada perwakilan mahasiswa dari UGM yakni Jesenia Sarah. Tapi mungkin saya ke Prof. Nizam terlebih dahulu. Prof, begitu banyak yang memberikan opininya terkait komponen cadangan, mengingat ini akan bisa segera dilakukan atau pendaftaran sudah mulai dilakukan di bulan Agustus. Tapi dari dunia pendidikan atau Kemendikbud melihatnya bagaimana Pak? Karena pertanyaan masyarakat, urgent tidak, mendesak tidak, perlu tidak dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan komponen cadangan. Bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Selamat malam. Kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 23 2019 ya tentang sumber daya nasional untuk pertahanan negara, itu kan di dalamnya ada hak warga negara Indonesia untuk menjadi komponen cadangan. Jadi sifatnya hak ya, bukan kewajiban. Nah, tentu hak itu harus kita upayakan untuk kalau ada yang mau mengambil haknya, tentu kita harus menyiapkan untuk bisa memenuhi hak tersebut. Nah, salah satunya melalui pendidikan tentunya. Kemudian pada waktu yang bersamaan kita juga punya program untuk Kampus Merdeka, di mana mahasiswa itu punya kesempatan yang luas untuk mengejar atau mencapai cita-citanya dengan berbagai macam kompetensi. Bisa misalnya 6 bulan magang di industri, atau 6 bulan membangun desa, atau 6 bulan membuat proyek mandiri, atau 6 bulan menjadi relawan. Nah, termasuk juga bisa ikut dalam hal mengambil haknya sebagai komponen cadangan tadi. Jadi ini sifatnya hak, tidak wajib, sukarela, dan merupakan bagian dari amanah Undang-Undang 23 2019. Tentu kita sangat perlu untuk mempunyai negara yang kuat, karena tadi disampaikan oleh Mbak juga bahwa perang ke depan ini tidak hanya perang militer ya, jadi perang intelijen, perang dagang, perang cyber, ini semua kan membutuhkan berbagai kemampuan, jadi tidak hanya kemampuan militer. Oke.
Nah, sekarang saya Begitu, akan ke Prof Nizam. Sekarang saya ke Prof Bondan Tiara Sofyan, merupakan Dirjen Potensi Pertahanan Kemenhan, telah tersambung. Prof Bondan, selamat malam. Saya bisa didengar? Ya, Ibu Bondan, selamat malam, Prof. Selamat malam. Ya, sekarang saya ingin tahu ini apa alasan dan apa argumentasi dari pemerintah mengenai komponen cadangan, karena banyak yang mulai khawatir untuk melihat dari sisi efek bagaimana dengan implementasinya, potensi kekerasan dan juga militerisasi masyarakat sipil. Ibu, silakan dijawab. Baik, terima kasih. Mengenai komponen cadangan, itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019. Jadi di dalam undang-undang tersebut ada salah satu bab mengenai komponen cadangan. Jadi dalam konsep pertahanan kita, dalam rangka mempertahankan kedaulatan. Ibu, Prof Bondan, mohon maaf, suaranya masih belum baik terdengar. Kita khawatir bahwa informasi tersebut nanti akan terputus atau mungkin juga tidak didengar utuh oleh masyarakat. Kita akan perbaiki komunikasi kita nanti, diperbaiki dulu komunikasi, tapi sebelumnya saya ke Mas Indra. Mas Indra, sambil kita menunggu apa alasan dari pemerintah urgensinya komponen cadangan, tapi kalau dari dunia pendidikan sudah kita dengar tadi bagaimana perlu, memang hak dari masyarakat. Tapi kalau melihat di sini adalah biasanya kalau saya tahu sekolah-sekolah yang punya gaya militeristik suka ada potensi kekerasan. Nah, mungkinkah ini juga terjadi? Bagaimana? Sebelum ke sana yang harus kita lihat, ini kan programnya pemerintah kan membangun SDM unggul. Nah, desain SDM unggul yang dibuat pemerintah itu yang tipe apa? Karena kalau kita bicara tantangan abad 21, tantangan revolusi industri 4.0 ini adalah mereka yang kreatif, mereka yang inovatif. Berbanding terbalik dengan pola militer. Militer itu adalah yang saklek, turut perintah, ya kan, patuh kan gitu. Orang yang patuh nggak akan bisa inovatif, nggak akan bisa kreatif. Nah, jadi kalau sekarang ini muncul sebagai bagian dari desain membangun SDM unggul, terus terang saya sebagai praktisi bingung sebetulnya mau desain seperti apa. Kalau kita bicara eranya juga, Indonesia ini mau perang sama siapa? Kita butuh punya cadangan militer dari mahasiswa ini. Mau perang sama siapa? Karena kondisi kita beda dengan Korea, di mana ada Korea Utara, Korea Selatan yang setiap saat bisa terjadi perang. Singapura yang kecil butuh semuanya wajib militer. Nah, kita mau perang sama siapa kan gitu? Padahal harusnya kita menyiapkan SDM yang untuk berperang di era teknologi. Kedaulatan bangsa kita ini dalam kondisi bahaya. Dari sisi teknologi kita bicara invasi digital, bukan lagi invasi fisik seperti zaman Belanda dulu. Ini yang sama sekali belum disentuh sama pemerintah kita. Kemarin baru hari Sabtu yang lalu kami diskusi dengan para tokoh IT. Indonesia ini malah membuka dirinya, menelanjangi dirinya untuk semua data-data bisa dipakai oleh orang asing. Dan itu yang tidak dilindungi. Nah, ini kalau sekarang malah membuat ada mahasiswa untuk dididik secara militer, terus terang saya bingung arahnya mau dipakai seperti apa. Takutnya malah justru ini ingin mengurangi tingkat kekritisan mahasiswa. Menarik. Gitu. Baik, Bu Bondan atau Prof Bondan, seperti itu. Jadi keinginan Kemhan membuka atau merekrut mahasiswa dalam komponen cadangan, ingin membungkam sifat kritis mahasiswa. Mohon dijawab. Mohon maaf, saya tidak bisa mendengar tadi diskusi sebelumnya. Jadi saya tidak bisa menanggapi diskusi sebelumnya karena saya tidak mendengar. Tetapi terkait bahwa komponen cadangan itu membungkam sifat kritis mahasiswa, sama sekali tidak. Mungkin saya harus informasikan dulu, Mbak, mengenai komponen cadangan. Jadi komponen cadangan itu adalah bagian dari sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, di mana pada Sishankam-Rata itu seluruh komponen, seluruh sumber daya pertahanan negara itu terlibat terkait pertahanan negara itu untuk menjaga kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah NKRI, menjaga keselamatan bangsa. Nah, untuk menjaga hal tersebut itu kita tahu ada ancamannya militer dan non militer. Nah,
yang namanya TNI didukung sama komponen cadangan itu khusus untuk ancaman militer, Mbak. Mohon tidak dibuat rancu. Jadi komponen cadangan itu dibuat untuk menghadapi ancaman militer. Jadi sebagai pelipat ganda kekuatan TNI ketika dibutuhkan. Nah, seperti itu konsepnya, sehingga dia sifatnya sukarela. Jadi sifatnya sukarela, yang ingin ikut mendaftar, silahkan mendaftar, tidak ingin ikut tidak apa. Jadi terkait bahwa tadi saya sekali lagi saya tidak mengikuti diskusi sebelumnya ketika ditanyakan apakah kemudian mahasiswa misalnya ikut pelatihan dasar militer itu bisa bisa terlibat dalam Komcat. Syarat untuk Komcat itu pertama dia warga negara Indonesia, kemudian kedua usianya 18 sampai 35 dan kemudian ada syarat-syarat lainnya yang tercantum dalam undang-undang. Nah, ketika mereka memenuhi syarat tersebut dan ingin ikut, itu mendaftar secara sukarela, jadi tidak wajib sama sekali. Sehingga kalau tidak mau, ya nggak ada. Dan ketika kita bicara Komcat, itu memang setelah dia lulus seleksi harus ikut latihan dasar kemiliteran selama 3 bulan. Nah, karena waktunya 3 bulan dan pas sekali di mana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu memiliki program kampus merdeka, di mana mahasiswa itu diberi kebebasan untuk mengambil kegiatan di luar prodinya, di luar program studinya. Nah, di situ diperkenankan ada opsi mengenai kalau mau, kan boleh magang di perusahaan, boleh melakukan aktivitas-aktivitas lainnya yang nanti bisa dikuantifikasi. Jadi seperti itu. Jadi sama sekali bukan untuk membungkam. Baik. Ini memang Komcat itu dibangun untuk mendukung TNI. Oke. Nah, menarik. Saya sekarang minta pendapatnya kepada Bang Haris Azhar. Bang Haris Azhar, di sini Prof Bondan sudah mengatakan bahwa tidak wajib, tapi nanti bisa untuk mendukung TNI jika memang ada mahasiswa yang tertarik untuk ikut dari Komcat. Kontras bagaimana melihatnya? Pertama, saya udah tidak mewakili Kontras ya. Oke. Jadi yang kedua, begini, saya bingung ya. Ini yang tentara masuk ke ruang sipil, yang sipil mau ditentarain. Banyak jenderal-jenderal tentara dinaikin pangkat tapi nggak ada posisi. Akhirnya mereka dimasukkan ke dalam jabatan-jabatan sipil. Ada juga yang dijadikan komisaris-komisaris BUMN, ya kan? Kalau tentaranya nggak masuk ke ruang sipil, logiknya kan, ya fokus untuk kerja-kerja kemiliteran dan pertahanan negara, otomatis yang sipil juga jadi punya pekerjaan. Ruangnya sipil untuk membela negara itu banyak, ya kan? Banyak sekali, gitu. Nah, kalau ditanya soal bagaimana membela TNI, ya semua harus rasional, ya kan? Semua bisa dibela, semua atas kepentingan bersama-sama, kepentingan bangsa dan negara. Tetapi ruang untuk membelanya juga harus didiversifikasi, nggak boleh hanya misalnya dikasihkan opsi soal sukarela mendaftar. Itu satu. Yang kedua, selain tadi yang militer masuk ruang sipil, sipil masuk ke militer, dikasih ruang untuk militer. Yang kedua saya mau bilang, kalau lihat umurnya 18 sampai 35, nggak kurang-kurang sekarang. Orang yang jumlahnya yang umur 18 sampai 35 banyak yang putus kuliah, putus sekolah. Saya cuma mau bilang, kenapa nggak duitnya dipakai aja untuk biaya pendidikan? Negara yang kuat adalah jika kesehatannya bagus. Kenapa nggak diperbaiki kesehatan, kualitas kesehatannya masyarakat? Jadi diskusi saya mungkin bukan sama Kemhannya. Saya mau tanya sama kebijakan negara, melihat orang muda, mengkonseptualisasi soal pertahanan negara. Itu istana yang harus dipertanyakan, bukan soal Kementerian Pertahanan menurut saya. Jadi mahasiswa yang susah bayar kuliah gara-gara pandemi, ya banyak orang tua yang nggak punya HP, nggak punya wifi, itu yang harusnya duitnya dipakai ke sana. Katanya kita lagi mau resesi, duit lagi susah, kok malah duitnya dipakai untuk bikin program Komcat. Ini ya, saya nggak paham ini gimana. Oke. Sudah saya tangkap di sini Bang Haris Azhar.
nanti saya akan minta bagaimana pendapatnya kepada Prof. Bondan, bahkan juga dari Kemendikbud juga mengatakan bahwa harusnya dunia pendidikan kita juga perlu berbenah. Kemudian ditambah lagi PR para mahasiswa ini dengan Komcat. Nanti pun saya akan minta suara dari mahasiswa menanggapi hal ini. Usai jeda berikut di Apa Kabar Indonesia Malam.